saya yakin bahwa Mas Gibran bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi, lapangan pekerjaan, menurunkan sembako, dan memberikan akses kepada financing. Secara pidato Pak Presiden bilang netral, tapi faktanya dia memihak Ganjar. Endorsementnya Pak JK ada, endorsementnya UAS ada, jadi orang sedang mencari endorsement. Jumat 22 Desember 2023 adalah hari pelaksanaan debat calon wakil presiden. Untuk membahas debat cawapres tersebut, saya Yasmin Muntas mengundang tim kampanye dari masing-masing paslon. Ada Sugeng Bahagio dari Timnas Amin, Erwin Aksa, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, dan Togar Manahan Nero, Jubir TPN Ganjar Mahfud. Bagaimana persiapan para kandidat untuk debat besok? Simak obrolan saya Yasmin Muntas dengan ketiga tim ses tersebut dalam Open Minded. Ya, terima kasih Mas Erwin, Mas Sugeng, Bang Togar. Jadi ini nyebutnya nggak sesuai urutan tapi jangan dipersepsikan lah, termasuk posisi duduk ya. Jadi ini posisi duduk mereka memilih sendiri loh. Ini netizen ya, jadi bukan kami yang milihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah hadir di Open Minded. Ini Mas Erwin kedua kali ya ketemu saya. Kalau bapak-bapak berdua baru pertama ya kali ini. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa ngobrol lagi. Nah, soal debat hari Jumat besok nih, gimana persiapan dari masing-masing? Saya ke paslon nomor 1 dulu nih, ke tim Amin dulu. Ya, terima kasih. Persiapan dari Caimin ya. Terima kasih Mbak Muntas. Jadi tim kami mempersiapkan substansi secara serius karena menurut kami debat ini upaya untuk meraih 5% maupun lebih dari itu, 10% undecided. Yang kedua, Gus Imin itu mendapatkan masukan dari 3 sumber. Satu dari tim Anies, 2 dari tim PKB, dan yang ketiga dari ekonom seperti Pak Tom Lembong misalnya. Berarti di tim Amin tuh ada beberapa ya, ada beberapa. Persis. Beberapa, ntar kalau saya bilang unit faksi, kerja. Iya. Gitu. Jadi ada tim Anies, tim PKB dan tim ekonom. Ekonomnya. Ekonom ya. Jadi misalnya karena yang mau disampaikan itu betul-betul komunikasi politik yang efektif. Ya, sehingga harus ada sederhana, harus ada yang serius, tapi juga harus ada yang lucu-lucu gitu, yang mudah dipahami oleh warga. Karena ini komunikasi politik itu buat Gus Imin, dia tidak meremehkan sama sekali. Justru dia menganggap ini satu wadah atau momen yang serius untuk komunikasi dengan publik, termasuk dengan anak-anak muda, termasuk dengan undecided voters. Ya sekarang ini undecided voter itu kan hampir 29% ya yang masih bisa mungkin diraih gitu ya. Mas Erwin sendiri gimana persiapan Mas Gibran? Persiapannya saya pikir karena ini kita topiknya isu yang kami bawakan keberlanjutan dan perbaikan. Ada perbaikannya juga? Ya pasti kan nggak semua sempurna. Dan Pak Prabowo dari kemarin kan selalu mengapresiasi presiden-presiden sebelumnya, bukan hanya Pak Jokowi, tapi presiden-presiden sebelumnya. Sehingga apa yang ingin kita bangun itu adalah keberlanjutan yang sudah sukses. Kemudian yang belum selesai kita perbaiki, yang belum sempurna kita perbaiki. Jadi persiapannya terkhusus ekonomi, Pak Prabowo kan juga mengerti ekonomi. Beliau juga pernah menjadi pengusaha. Mas Gibran juga demikian, pernah jadi pengusaha startup, UKM. Jadi kita berbicara bagaimana tentang memberikan pesan kepada pemilih, tentunya dalam bidang ekonomi. Bidang ekonomi ini dalam hal yang pertama, bagaimana mengendalikan sembako. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan. Nah, tentunya di dalam hal ini ada juga akses kepada lembaga keuangan. Terus bagaimana investasi Indonesia bisa meningkat. Dan hilirisasi. Bagaimana
FDI atau Foreign Direct Investment ini meningkat. Dan ini meningkatnya itu di sektor-sektor yang berteknologi. Sehingga lapangan pekerjaan kita juga membaik dan gaji kita naik. Sehingga daya beli kita naik dan kita berharap ada penyerapan tenaga kerja yang cukup signifikan sampai 10 juta lapangan pekerjaan yang kita ingin ciptain. Dan juga sekitar 2 juta pengusaha baru dan startup yang ingin kita dorong. Tentunya ekosistemnya harus dibangun. Dan yang paling penting adalah keberpihakannya. Sekarang ini kan ekonomi dikuasai oleh BUMN. Nah itu juga BUMN harus diperbaiki. Ada yang nggak benar juga dari BUMN. Karena BUMN sekarang menjadi oligarkinya ekonomi Indonesia. Kita tahu bahwa BUMN peranannya sangat strategis. Ada yang sebagai lembaga PSO, ada juga yang memang sudah profit ya, ada juga yang memang sebaiknya dikelola bersama dengan swasta sehingga bisa lebih profit. Jadi banyak yang perlu kita perbaiki. BUMN juga termasuk perlu kita perbaiki. Kita akui BUMN juga nggak sempurna hari ini. Ya, pertanyaan yang sama untuk Bang Togar, persiapan Pak Mahfud sendiri bagaimana? Pak Mahfud nih orang hukum, terus harus ngomong masalah ekonomi. Oh iya, kalau Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu satu tim. Pak Mahfud ya? Ya, satu tim. Jadi mereka punya pengalaman, pengetahuan, ditambah dari semua teman-teman tim yang mendukungnya, itu telah ada. Nah, tentu Ganjar sebagai mantan gubernur, mantan DPR telah memahami semua topik yang akan didiskusikan selama debat. Khususnya termasuk debat besok itu ada 10 item. Pak Mahfud juga sangat memahami karena dia pernah DPR, pernah dibahas serius di DPR, dia pernah pemerintah dan pernah jadi yudikatif. Nah dari semua itu intinya sama, bahwa pembangunan selama ini semua boleh dibilang sangat bagus. Dari mulai katakanlah sejak Orde Baru ada pembangunan, reformasi ada pembangunan. Itu berjalan dan tidak ada, kalau misalnya diamati oleh tim TPN, tidak ada kemunduran, malah kemajuan. Nah, cuma Jokowi itu memang betul sangat spektakuler dengan keberaniannya membangun. Nah, keberaniannya itu bukan karena dia punya pengalaman sekolah yang tinggi atau apa, tapi pengalaman dia sebagai kepala daerah 10 tahun. Itu yang merangsang dia mampu memikirkan kebutuhan rakyat dengan benar dan pas. Nah, kesamaan ini dimiliki sama Ganjar. Pernah sama-sama kepala daerah 10 tahun. Sehingga itulah yang mendasari backman-nya memahami soal ekonomi. Nah dari semua 10 item itu, mereka tahu. Tapi buntut-buntutnya 10 banyak ya sekarang 10. ya? 10 pun itu ada yang loncat-loncat lah ya. Nah, dari 10 item ini ujung-ujungnya hanya menuju 3. Yaitu daya beli rakyat yang tinggi dengan harga murah, pekerjaan. Kalau tadi Prabowo nomor 2 menurut Bung Erwin itu 10, ini pasti 17 juta. Nah, nanti saya kasih tahu alasannya apa yang dipikirkan oleh Ganjar. Lalu korupsi. Buntut-buntutnya itulah mensukseskan semua program ketika nanti mereka telah presiden. Nah, kenapa bisa 17 juta? Karena pembangunan yang selama ini yang berdasarkan kemajuan yang dibikin Jokowi, ya kan, itu mampu 10 juta. Tapi apabila diperbaiki dengan serius, misalnya diberantas korupsi di semua sektor-sektor ekonomi itu, apa itu di infrastruktur, di pajak, di yang lain-lain lah, penggunaan anggaran, itu akan bisa menambah lapangan kerja. Lapangan kerja. Nah, pekerjaan yang dimaksud itu, Ganjar Mahfud itu mempunyai 2 versi. Untuk ekonomi rakyat, perlu turunnya pemerintah langsung, melalui BUMN-nya, melalui perbankannya untuk membangun perekonomian rakyat, termasuk memakai mendigitalisasi rakyat juga berekonomi. Nah, untuk kemajuan pembangunan yang sektor lain, kemajuan itu diberikan akan dimotori oleh para investor. Ya kan kemajuan negara itu biasanya ditentukan oleh swasta. Ya, misalnya kalau Jerman itu maju oleh karena BMW, Mercedes, apa segala macam. Di Jepang juga gitu.
Nah, pemerintah itu kan sebetulnya membuat ekonomi itu di sini kalau untuk rakyat itu memfasilitasi langsung atau mendorong. Makanya salah satunya itu yang udah pasti-pasti saja ya, internet. Oke. Zero blank. Kemarin sudah disampaikan. Sudah disampaikan ya, partai rakyat. Nah, maksud saya gini, debat besok itu bukan debat main-main, bukan debat lucu-lucuan. Karena kenapa? Itulah satu-satunya kesempatan rakyat memahami keseriusan dari para capres, khususnya Ganjar sama Mahfud. Ketika nanti mereka presiden, itu. Ya, tapi positioningnya itu sekarang di mana? Karena kalau kemarin kan narasi yang keluar itu adalah perubahan 01, keberlanjutan 02, dan keberlanjutan sekarang dan perbaikan. Kemarin dinarasikan oleh Pak Prabowo pas debat capres. Selalu ada perbaikan. Nah, sementara 03 juga awalnya narasi Pak Mahfud kan begitu, keberlanjutan dan perbaikan. Nah, kemarin juga ada statement dari Kaisang kan yang bilang bahwa kalau keberlanjutan 02, perubahan 01. Nah, Ganjar Mahfud ini identifikasinya Kaisang apa? itu mengkomentari apa yang dia tidak tahu. Sejak kapan Kaisang memahami ekonomi? Sejak kapan Kaisang mampu mendengar pikirannya Ganjar? Ganjar itu mengatakan percepatan pembangunan. Kenapa bisa percepatan? Karena semua apa yang dibuat oleh Pak Jokowi ini sebagai presiden telah memenuhi unsur. Oke. Nah, pengertian percepatan bagi dia nggak paham. Nah, dia artinya memang dia belum mampu mengkomentari suatu pendapat yang seperti itu. Ya. Nah, prasyaratnya dulu. Jadi supaya nanti yang dikira coba Pak Ganjar itu ada percepatan. Syarat-syarat percepatan itu apa? Keamanan yang udah stabil. Ya kan? Keamanan politik yang udah kondusif. Boleh dibilang kan politik sekarang kan sangat kondusif. Keamanan sangat kondusif. Investor sangat kondusif. Oke. Nah, oleh karena itu percepatan pembangunan untuk sampai 17 juta percepatan menyelesaikan tol. Udah itu sekarang mempersiapkan listrik. Ya. Yang kebutuhan listrik yang sekarang pertambahan 12%, itu semua dipersiapkan. Nah, sumber duitnya mana? Dari korupsi itu akan mampu membiayai percepatan itu. Itu nggak dipahami oleh Kaisang. Ya, jadi sekarang itu makanya pakai tagline satset itu ya, makanya percepatan. Oke. Nah, saya juga menangkap ini bukannya ini ya, nanti bisa ditanggapi oleh yang lain. Saya juga menangkap ada perubahan gaya kampanyenya Ganjar Mahfud ya, yang tadinya lebih ke head to head dengan Pak Jokowi, sekarang kembali tidak pernah arah untuk mendukung. Tidak pernah Pak Jokowi. Karena Ganjar Mahfud itu representatifnya itu adalah Bu Mega, ketua P3, ketua Hanura, ketua Perindo, lalu Ganjar Mahfud. Keenam orang ini belum pernah memberikan pendapat negatif kepada Jokowi. Tapi para komentatornya yang di bawahnya iya. Inilah sikap. Nah, oleh karena itu tidak pernah. Oke. Jadi itu artinya bukan kebijakan dari secara partai secara resmi atau secara tim kampanye, dan presiden, tapi sebenarnya oleh presiden style sendiri dari tim ses begitu ya. Nah, Mas Erwin, kalau misalnya orang pada bilang gini, ini kayaknya dengan adanya tema ekonomi digital, misalnya salah satunya itu ibaratnya menguntungkan Gibran gitu. Nah, Anda sepakat nggak dengan kayak gitu? Begini, ekonomi digital yang kita maksud ini adalah menuju transparansi. Kita ingin desa digital, kita ingin pelayanan publik digital, sehingga yang kita maksud di sini adalah pelayanan publik yang transparan. Tentunya ekosistemnya kemudian melibatkan para developer aplikasi, developer daripada sistem itu sendiri. Nah, ekonomi digital yang kita ingin dorong juga agar supaya banyak SDM Indonesia itu kemudian punya pengetahuan tentang programmer, bisa menjadi cyber security, karena kebutuhannya besar. Dan di sini lapangan kerjanya lagi banyak, tapi kita nggak punya SDM yang bisa menyuplai. Nah, akhirnya orang asing yang masuk. Orang asing yang masuk. Nah, akhirnya orang asing mendapatkan gaji tinggi,
ketimbang orang Indonesia. Nah, di situ kita harus melakukan upskilling dan reskilling daripada tenaga kerja kita. Oke. Sepakat bahwa itu sebenarnya memang saya juga termasuk yang agak mempertanyakan ya. Maksudnya ekonomi ini kan bidang yang penting. Sebenarnya bisa aja ini bagiannya capres gitu. Mungkin cawapres ekonomi dan hukum itu sebenarnya harusnya menurut pendapat saya pribadi ya bisa jadi salah ya. Tapi artinya itu hal-hal yang penting yang sebenarnya bagiannya capres sebetulnya menurut saya. Tapi gimana? Kalau bagi Amin, tim Anies Muhaimin, masalah digital itu kita pertama-tama harus mengatasi ekosistem kita yang kurang baik. Misalnya dari sisi blank spot, kita masih banyak yang blank spot. Daerah-daerah kita on off gitu, kayak kita komunikasi di pinggir hutan. Jadi gimana kita mengcover semua wilayah kita. Itu baru dari sisi cakupan. Yang kedua dari sisi kualitas. Kecepatan internet kita itu yang paling rendah. Oke. Cuma rata-rata 20 sampai 30. Jadi intinya kalau orang menganggap bahwa oh ini sebenarnya didesain untuk quote and quote untuk Gibran lah gitu, maksudnya sebenarnya nggak gitu ya sebetulnya. Bukan. Enggak lah ya. Seperti itu ya. Kalau dari yang kami ada pendapat yang seperti bukan itu. jawaban yang dari enggak, kalau dari sisi kami melihat pertanyaan KPU itu pemecahan masalah apa yang diajukan oleh tim Amin, tim Anies untuk mengatasi digitalisasi dalam arti bahwa kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri, dalam arti semakin banyak anak muda kita yang produktif, artinya bisa tumbuh menjadi 1000 Nadiem Makarim lah atau 1000 Elon Musk lah dan seterusnya. Tapi untuk ke situ kita harus membuat infrastruktur digital sehingga memungkinkan membuka kesempatan bagi lebih banyak gitu. Jadi bukan hanya di Jawa atau kota-kota besar. Itu yang dipikirkan oleh tim Amin. Gimana memecahkan tadi? Orang nih sangat menantikan debat cawapres gitu ya. Setelah ngelihat debat capres kemarin yang bisa meriah lah gitu ya. Seru lah bahasa orang-orang di luar ya. Nah, mereka punya ekspektasi dan bahkan ada salah satu pengamat atau beberapa gitu pengen banget ngelihat Pak Mahfud pas nanya ke Gibran gitu misalnya gitu. Terus tentu Caimin juga. Ada yang menganggap bahwa wah tapi kan bisa aja ada lagi yang berpendapat gini. Oh, bisa aja di luar dugaan Gibran bisa menjawab atau yang dua orang ini Caimin dan Pak Mahfud misalnya merasa oh ini anak presiden. Saya gitu mau nanya yang susah-susah gitu. Nah, gimana nih siapa jadi yang mau kalau saya duluin ya. Ini dulu deh Pak Sugeng dulu. Saya kira kalau Gus Imin itu sudah berkali-kali menyampaikan tidak akan memandang ringan termasuk kepada kompetitornya itu beliau akan menanggapi atau bersiap-siap sebagai katakanlah kompetitor yang well prepared. Artinya nggak melihat bahwa yang dilawan dalam tanda petik ini atau yang ditanya itu anaknya presiden yang mungkin harus hati-hati nih gitu loh. Tidak, kalau soal itu tidak ada. Ya? Tapi justru lebih kita ingin Gus Imin ingin karena beliau well prepared, karena beliau didukung oleh resources dan lain sebagainya yang lebih kuat, maka kita harus juga lebih well prepare, sama well prepare-nya. Sehingga kalau ada pertanyaan, sehingga kalau kita mengajukan pertanyaan, itu asik gitu. Jadi kita juga tidak ingin mengajukan pertanyaan yang mudah misalnya. Oke, Pak Mahfud? Nah, Pak Mahfud itu tidak ada memikirkan kandidat lain. Yang dipikirkan sama dia bagaimana menyampaikan pikiran yang telah dibuat dalam visi misi dengan jelas kepada masyarakat dalam semua sektor pembangunan yang lakukan. Semua itu sifatnya percepatan. Jadi bukan sekedar pembangunan lanjutkan kan bisa pelan, bisa lambat. Nah, tapi ini pembangunan percepatan itu. Dan dia tidak akan menyerang siapa-siapa. Nah, kehebatan Pak Mahfud itu satu apa? Pendengaran otaknya Pak Mahfud jelas. Jadi sehingga ketika orang bertanya jelas dan dia menjelaskannya juga pas. Nah, dia tidak akan misalnya kalau ada misalnya kandidat lain mungkin karena mendengar
atau memahami pertanyaan atau memahami itunya kurang pas, dia tidak akan komentari. Oke. Intinya nggak akan pak lah ya ke Mas Gibran. Oh tidak, karena Gibran itu kan cuma calon. Dan anaknya Pak Jokowi, Presiden, Pak Mahfud. Oke, tapi kan dia kan hadir sebagai kapasitas Gibran kan. Mungkin Pak Mahfud akan lebih ngeri melihat Bung Erwin. Walaupun bukan anak presiden, akan jauh lebih ngeri. Daripada dia. Memang kalau dia anak presiden, praktisi cukup lama dan alumni dari universitas yang top dari luar kan. Atau begini, lebih ngeri misalnya ngelihat melawan Erick Thohir misalnya begitu ya. Ya Erick Thohir, Bung Erwin. Pasti lebih ngeri. Tidak pernah ada orang tiba-tiba pintar akibat perubahan jabatan. Misalnya saya tiba-tiba jadi direktur BUMN, direktur PLN. Apakah setelah ada SK itu tiba-tiba pintar? Apakah memang Gibran yang sebelumnya kapasitas cuma 2 tahun wali kota dengan diangkat cawapres, tiba-tiba otaknya langsung sekelas itu? Kan tidak. Nah, oleh karena itu debat itu walaupun dibantu oleh teman-temannya atau timnya, itu hanya mungkin 10% mendukung, tapi tetap kapasitas kemampuan otak berpikir dan karakternya yang menentukan. Oke. Nah di situ, jadi pertunjukan besok itu selain materinya kita lihat karakter, pendengaran otak dari para kandidat. Itu akan menonjol karena itu membuktikan nanti gimana ketika mereka presiden. Oke. Ya. Mas Erwin, silakan ditanggapi. Ya, bagi kami itu adalah melihat ke depan. Bahwa pertama masyarakat pemilih nih, karena saya bicara dengan data. Masyarakat mencari pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah keadilan. Karena keadilan dalam ekonomi, keadilan dalam hukum, keadilan dalam berbagai macam. Masyarakat juga ingin jawaban terhadap siapa yang bisa menyelesaikan tentang lapangan pekerjaan mereka. Terus kemudian masyarakat ingin bisa mencari pemimpin yang bisa menjawab tantangan harga sembako lagi naik. Ya, terus kemudian siapa yang dianggap mampu menjadi pemimpin mereka yang bisa memerintah. Oke. Nah, itulah kita ingin berbicara masa depan. Mas Gibran besok siap nggak hari Jumat besok? Mas Gibran kan wali kota, pernah ikut debat. Ya. Dan beliau memahami persis tentang bagaimana UKM, pedagang pasar yang ada di Kota Solo, dan bagaimana memberikan akses financing. Sehingga saya yakin bahwa Mas Gibran bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi, lapangan pekerjaan, menurunkan sembako, dan memberikan akses kepada financing kepada para pelaku usaha kecil. Oke. Itu yang paling penting. Bahwa intinya Gibran juga karena pernah menghadapi debat, jadi harusnya nggak akan seperti yang diperkirakan orang juga. Maksudnya gitu, bahwa orang kan ada yang underestimate. Debat juga kan formatnya kan pendek-pendek. Ya. 4 menit pembuka, terus kemudian 2 menit, segmennya banyak. Jadi pertanyaannya dan jawabannya juga harus pendek. Nggak bisa panjang-panjang jawabannya kan. Cuma 2 menit jawabnya. Hak jawabnya cuma 2 menit, pembukanya 4 menit. Jadi harus dilatih juga, jangan sampai kebanyakan bicara. Nanti bablas. Iya, makanya itu. Dan sejauh ini, kalau tadi kan udah sempet ya disinggung soal tenaga kerja, pengangguran, terus Nah, Gibran ini kan punya strength point juga ya, misalnya dia UMKM gitu ya. Jadi mungkin hal-hal seperti itu yang akan disampaikan barangkali ya. Ya, saya kira Wapres kan sebagai pembuka ya, yang membuka segmen pembuka. Jadi akan membicara tentang bagaimana secara umum lah ekonomi itu. Terus kemudian presiden kan mendampingi. Besok jadi presidennya Presiden ikut bicara? mendampingi. Ikut bicara nggak? Bisa masuk gitu. dari pembicaraan. Debat besok begitu? Bisa. Saya rasa tidak, Pak. Dia mendampingi saja. Tapi yang berbicara ya CWP, calon apakah wapres. Seperti kemarin, maksudnya cawapresnya duduk di sana yang naik. Dan sekarang besok katanya ada podium kan? Ada podium. Iya, ada podium. Tapi capresnya akan mendampingi. Saya dengar begitu, karena duduk seperti yang kemarin menurut. Tapi kalau menurut kita nggak tahu, kita nggak tahu. Cuman yang kita tahu dari notulen rapat itu bahwa presiden bisa menjawab kalau itu memang seperti tadi porsinya presiden. Oh, pertimbangannya itu karena sebenarnya itu hal-hal yang
semestinya juga presiden, harusnya itu topik presiden tapi bukan didampingi presiden sebetulnya sebetulnya. kan itu dalam hal ini nggak ada topiknya presiden sama wakil presiden. Karena kan pengetahuan. Ini kan pengetahuan, kebijakan, kebersamaan mereka. Oleh hari itu semua harus sama-sama paham. Ya kan? Nah, nanti dalam memutuskannya setelah presiden nanti baru presiden punya wewenang. Tapi kalau untuk menjelaskan ke rakyat kan nggak boleh ada ketimpangan pengetahuan antara capres sama wapres. Ya. Nah, oleh karena itu besok itu pasti kelihatan bukan siapa yang pantas berdebat, tapi siapa yang pantas wakil presiden. Di situ bisa kelihatan. Kalau misalnya pantas untuk berdebat itu anggota senat mahasiswa bisa. Tapi ini kan akan dilihat di situ nanti. Itu menariknya. Nah justru ya, tapi publik perlu tahu juga Bang Togar cara-cara pengambil keputusan dalam hari ini calon wakil presiden memilih jalan A atau jalan B adalah jalan C, atau metode A, metode B dan metode C itu seperti apa? Kan itu kalau misalnya debat capres bukan ini debat kan dalam arti debat bukan ini pemahaman dia terhadap ekonomi yang telah dibangun sangat sukses oleh Jokowi. Tanpa dia memahami ekonomi, pembangunan yang dilakukan oleh Jokowi yang sangat bagus sukses ini akan gagal dia melanjutkannya. Nah, apakah memang Gibran besok tunjukkan apakah karena dia ayahnya langsung otomatis dia memahami. Oke. Nah, kalau tim presiden ini telah memahami, lalu lanjutannya apa? Nah, tim nomor 2 bilang lanjutkan. Apa bedanya dengan nomor 3? Percepatan. Nah, kecepatan. Contohnya apa tadi? Kecepatannya. Tadi Bung Erwin bilang 10 juta. Tertulis itu kan di visi misi. Tertulis di visi misi kita 17 juta. Itu kecepatannya itu 7 juta. Untuk pengangguran kita cuma 7 juta. Kalau 17 juta ntar nggak ada yang nganggur. Jadi 17 juta. Kita harus ekspor sebagian pekerja kita. Kalau kelebihan gitu. Kelebihan. Ya, justru sebetulnya publik itu pengen tahu kalau misalnya 02 10 juta terus 03 17 juta, caranya bagaimana? Lah, nah itu yang kan sekarang ini kan menarik. Contohnya gini, bahwa Ganjar Mahfud itu memahami untuk kebutuhan pangan 278 juta negara Indonesia itu memerlukan 4.000 triliun biaya pangan. Nah, 4.000 triliun ini adalah oleh petani. Nah, sekarang petani itu rata-rata orang tua. Nah, kalau 4.000 triliun dimasuki oleh kaum muda sebagai petani milenial dengan cara digital teknologi modern, itu rata-rata penghasilannya 10 juta. Karena tidak bisa dikurangin nilai kebutuhan pangan itu 4 juta triliun untuk 275. Dan itu nggak mungkin kita impor semua kan? Nah, itulah salah satu alasannya. Jadi kalau disebut tenaga kerja bukan menjadi karyawan, bukan menjadi itu, tapi menjadi petani. Nah, kalau kemarin itu kan Pak Jokowi itu niatnya itu bagus, dibikinlah food estate, ternyata perlu diperbaiki. Dengan Ganjar bilang perlu dipercepat. Jadi bukan food estate yang lokasi setempat, tapi lebih menyebar. Jadi sifat percepatannya itu ciri bedanya antara 02 yang sangat memahami programnya Jokowi dan 03 yang memahami programnya Jokowi. Karena kita lebih memahami, makanya kita bisa mempercepat. Itu bedanya itu di situ. Lebih bisa memahami gitu ya. Sepakat nggak dibilang lebih bisa memahami 03? Saya kira ya memahami kan tentunya yang sedang berada dalam pemerintahan, karena kita berbicara tentang keberlanjutan. Pertama kita perlu menaikkan tax ratio kita. Ya, terus kemudian sedang dalam proses kan antara NIK dan MPWP sedang digabungkan. Dijadikan satu ya. Sehingga kita berharap bahwa tax ratio kita naik. Yang kedua kita perlu meningkatkan investasi lagi, terutama hilirisasi. Jangan lupa bahwa kita baru melewati pandemi. Kita baru susah. Jadi kita baru melewati pandemi di mana kita harus kembali menaikkan kepercayaan, menaikkan lapangan pekerjaan. Saya kemarin ketemu dengan beberapa pabrik,
mereka baru jalan 1 shift. Bagaimana mereka jalan 2 shift, 3 shift. Dan permintaan juga harus, tentunya kita lihat di dunia sekarang ini permintaan sedang turun umpamanya karena ada perang di berbagai negara. Jadi kita harus memperkuat dulu internal kita. Kita punya natural resources yang kuat, kita punya sumber daya alam yang bagus, dibutuhkan di seluruh dunia. Itu yang harus kita perkuat hilirisasinya, sehingga lapangan pekerjaan terbuka dan bukan tenaga kerja asing yang masuk. Itu yang paling penting. Nah, kita harus perbaiki BLK, kita perbanyak, prakerja harus diperbesar, SMK kita harus kita perbaiki juga karena masih banyak masih banyak SMK kita yang masih belum terserap lulusannya. Jadi ada reform di situ, ada perbaikan di situ. Oke. Target ekonomi ini kan Prabowo Gibran mentargetkan pertumbuhan ekonomi 6-7%. Ganjar Mahfud 7%. Kalau Amin 5,5-6,5% ya. Itu landasannya apa ketika mentargetkan itu, silakan. Dan strategi kesananya tuh apa? Saya kira kami yang paling realistik karena tidak ada sejarah kita tumbuh 7% kecuali 1 tahun sebelum ini. Gitu. Jadi luar biasa 7%. Jadi saya juga pengen tahu dari Pak Erwin maupun dari teman-teman di 03 bagaimana bisa pasang target begitu tinggi. Ya. Apalagi faktor eksternal tadi permintaan barang-barang ekspor kita juga masih akan stagnan sekarang. Jadi saya kira kami yang paling realistik. Yang kedua, ketimbang kita memancang yang jauh menjadi negara maju, sebenarnya yang harus diatasi itu ketimpangan dan kemiskinan. Jadi makanya Pak Anies mengatakan bahwa ketimbang IKN di satu wilayah, kita harusnya membangun di banyak wilayah. Itu satu kontestasi kebijakan pembangunan ya. Karena mungkin banyak daerah kita butuh kereta api, ya kan. Kereta api di Sulawesi masih kita lanjutkan, misalnya dari Makassar sampai kemana. Jadi pemerataan ini penting sekali karena kami percaya, saya kira tim Anies percaya bahwa hanya kalau kita berhasil mengatasi ketimpangan dan kemiskinan, kita bisa lompat jadi negara maju. Kita butuh lebih banyak pengusaha. Ya, 1.500 lebih kita butuh. Kita butuh 50 juta middle skill workers. Ya, kita butuh pelabuhan-pelabuhan kita di-upgrade di Indonesia Timur, di Indonesia Barat. Nah, itu semua butuh apa? Nah, saya kira yang kurang seimbang selama ini adalah terlalu bertumbuh kepada investasi padat modal. Jadi meskipun kelihatan pertumbuhan ekonomi tinggi 5%, tapi penyerapan lapangan kerjanya minim. Saya khawatir kalau kita 03 terlalu semangat dengan 17 juta, itu kalau dihitung-hitung modal investasinya besar sekali itu Bang Togar. Jadi itu yang harus dipertimbangkan. Kalau saya kira kecuali kita berubah haluan dengan investasi yang seimbang, padat karya iya, padat modal seperti jalan tol iya gitu. Nah kalau jalan tol semua sedikit loh itu menyerapnya, jangan salah. Yang menyerap tenaga kerja banyak itu jasa, ya otomotif, tekstil, garment. Jadi yang light industry, yang memang komputer, ya itu yang harus ditumbuhkan di kita. Dan itu langsung bisa menyerap lapangan angkatan kerja kita yang memang belum highly skill. Saya kira itu. Mas Anies ketika ditanya soal IKN kan tidak menjawab to the point ya, maksudnya tidak menjawab secara terbuka tertutup gitu ya, atau tidak, walaupun Mas Ganjar sudah bertanya sekali lagi. Tapi kalau dari penjelasan barusan sih sepertinya arahnya ditinjau ulang atau apalah ya, artinya saya juga nggak mau menyimpulkan tidak dilanjutkan gitu. Atau saya bisa menyimpulkan itu? Saya kira satu pertimbangannya adalah itu undang-undang yang kita juga terikat.
Ya, kedua, yang masih bisa fleksibel adalah berapa banyak investasi bisa kita letakkan di sana. Apakah besar seperti sekarang? Politik anggarannya. Iya, Ya. politik anggarannya atau kita gradual. Gitu. Oke. Karena daerah-daerah lain, wilayah lain butuh, Mbak. Ya. Ya kan? Artinya memang tidak perlu dijawab secara iya atau tidak, karena Iya, sebenarnya iya. masih banyak cara untuk melakukan itu. Persis, Dan kalau yang iya. dua ini kan udah pasti Ganjar juga akan melanjutkan ya IKN. Iya, Iya kan? lanjutkan dengan pasti. Kalau IKN saya bisa jelasin sedikit. IKN ini kan 460 triliun anggaran total. Yang ditargetkan jumlah penduduknya 2 juta. APBN sampai 2024 kan sudah sepakat deh. Semua fraksi sudah sepakat. Iya. Semua partai sudah sepakat. Jadi sampai 2024 anggarannya sudah boleh dikatakan sudah ada. Nah, pastinya anggaran 2025 akan disesuaikan lagi dengan penerimaan negara kita. Betul. Jadi kita hanya mengunci sampai 90 triliun APBN. Selebihnya swasta. Selebihnya investasi yang bisa mendatangkan nilai tambah. Di sana akan dibangun sekolah internasional yang bisa mendatangkan pelajar-pelajar untuk sekolah. Daripada sekolah luar negeri, devisa hilang, rumah sakit harus dibangun. Supaya jangan ke Singapura berobat. Jadi ada tematiknya menurut saya, ada tematiknya. Masalah infrastruktur perlu dibangun, itu yang paling besar. Betul. Dan itu tidak bisa kita hitung nilai keuntungannya, jalan, jembatan, dan sebagainya ya. Jadi saya kira kita harus sepakat bahwa ada investasi negara melalui APBN yang kurang lebih 90 triliun ya. Okay. Sisanya itu swasta melalui KPBU. Nanti disiapkan tanahnya, disiapkan izin-izinnya dan sebagainya. Nah, kalau kita berbicara di Indonesia kita ingin bangun banyak kota, kan masalahnya otonomi daerah. Ada bupati, ada gubernur, ada wali kota, kan nggak bisa. Ada ujuk-ujuk APBN masuk di situ, di sana ada PAD-nya. Nah, urban planning-nya juga harus ada. Yang kedua ada tematiknya. Kalau di situ penghasil pisang ya, di situ kota pisang. Jadi harus ada perencanaannya juga dari kota-kota. Ya nanti dipimpin oleh wali kota, karena wali kota pemimpin daerahnya. Jadi kita nggak bisa atur bahwa seluruh daerah kemudian kita harus bangun merata karena masing-masing ada keunggulannya. Oke. Ada batu bara di Bukan sana. mengatur, Pak Erwin. Kita kolaborasi idenya. Karena ini kan Kolaborasi. masalahnya tools dari pemerintah pusat itu APBN. Iya, kita ada insentif kan nanti Ah. sehingga kota itu akan akan berjabat tangan atas dasar insentif yang APBN. cocok. Tetapi benar memang harus ada tematik dalam arti keunggulan Ya. dari masing-masing kota itu. Tetapi kan ada banyak hal yang universal, Mbak. Dan jangan salah Setiap sekarang kota itu perlu ruang hijau. Setiap kota perlu pengelolaan sampah yang baik. ya. Setiap kota perlu perumahan yang berstandar. Setiap kota perlu air minum, ya, sanitasi yang berstandar gitu. Itu semua perlu kolaborasi antara pusat. Kalau konsepnya kolaborasi, Ya, Pak Erwin. Ya. Jadi itu nanti yang ada akan kecenderungan kami melihat bahwa masyarakat itu pindah ke kota. Jadi masyarakat karena udah sekolahnya baik, tinggal di kota, Ya, nggak mau balik ke nggak mau balik lagi. desanya. Jadi yang ada adalah pembangunan kota yang benar, seperti Jakarta dan sekitarnya harus baik dengan benar. Terus kemudian ya tentunya Semarang dan sekitarnya, persis. Bandung dan sekitarnya. Jadi pemerataannya akan ada di situ. Tapi mungkin gini, ada juga perkembangan. Itu mungkin karena sebelum adanya digitalisasi, urbanisasi kepada kota. Nah sekarang dengan digitalisasi, adanya teknologi informasi yang canggih, sehingga kemampuan orang di daerah, di desa, sekarang sudah tidak terlalu jauh lagi dengan yang di kota. Bahkan sekarang jauh lebih efektif di daerah memproduksi sesuatu daripada di kota. Nah, oleh karena itu kalau misalnya dilihat perkembangan kota-kota di Indonesia ini sebetulnya jauh lebih berkembang kota-kota di daerah dibanding kota-kota Jakarta. Lihatlah misalnya seperti kota-kota Pekanbaru, Bandung, Surabaya, Makassar, Manado. Nah itu dulu nggak terjadi perkembangan itu. Nah tapi sekarang, kabupaten-kabupaten juga seperti itu besar. Oleh karena itu anggapan yang mengatakan bahwa sekarang ini akan tetap ke kota itu mungkin akan berhenti. Misalnya contoh, sekarang kawasan-kawasan industri di luar Jawa kan besar banyak dengan pelabuhan internasional, misalnya seperti Kuala Tanjung, ya 5.000 hektar.
Saya kira orang Sumatera Utara, orang Aceh, orang Riau, orang Jambi aja nggak cukup untuk membangun itu. Ya. Nah, oleh karena itu ngapain lagi ke Jawa? Di Kalimantan, di Makassar juga ada, di Jawa Timur ada. Nah itu. Nah mengenai IKN itu suatu keharusan karena ada judulnya itu kan adalah Indonesia sentris. Dia tidak bisa dihitung dari kos pembangunannya toh, tapi juga harus dihitung juga efisiensi kepemerintahan nanti. Tidak semahal kalau pemerintahan itu di Jakarta. Ya itu pertimbangannya nanti kenapa itu dibangun. Tapi yang paling penting dari itu semua adalah bahwa menunjukkan Indonesia sentris. Ya itu. Mas Erwin kemarin kan di salah satu acara Gibran ditanya sama siswa SMK tuh, bagaimana keberadaan IKN ini artinya masyarakat tetap menjadi bagian dari itu atau tetap merasa ya intinya kurang lebih itulah, maksudnya bagaimana supaya kita dilibatkan dan menjadi tuan rumah di sini juga gitu. Nah itu waktu itu jawabannya Gibran kurang jelas. Nah Mas Erwin bisa ya saya kira kan tematik itu daripada IKN itu jelas. Bagaimana itu tadi sudah disebutkan, bagaimana pemerintahan itu efisien. Sehingga orang kalau ketemu dengan pejabat publik kan jalan kaki aja. Kemudian sekolah kan dibangun banyak. Kemudian rumah sakit yang internasional. Ya paling penting kalau kita lihat dari seluruh kota, ya kita contoh BSD lah ya. BSD itu kan hidup dari sekolah. Sekolah-sekolah luar negeri banyak, sekolah internasional banyak. Jadi dari situlah kemudian datang pelajar, datang orang tua murid, beli rumah dan sebagainya. Dan jangan salah ini masih 2045 targetnya, masih panjang dan nggak bisa langsung dibangun dalam 5 tahun nggak selesai. Jadi kita berbicara pembangunannya sampai 2045, butuh anggaran, butuh promosi juga, butuh kemudian kebijakan bagaimana sekolah-sekolah terbaik di luar negeri itu datang investasi di Indonesia, pelajar-pelajar kita nggak perlu keluar negeri jauh-jauh. Ya. Ini soal debat. Soal itu. Boleh. Ya, kalau targetnya misalnya Prabowo, Nosolosti menganggap itu 245, Ganjar Mahfud. Targetnya? Targetnya nggak perlu sampai ke situ, nggak perlu sampai. Karena tahun berapa targetnya? Ya sebelum 2040 lah. Karena kenapa? Itu kan bukan kota dagang, itu kan cuma kota administrasi. Jadi apa susahnya membangun itu? Kecuali kita membangun kota dagang itu mungkin susah. Itu termasuk salah satu percepatan. 2045 itu 2 juta penduduknya. Oh iya itu maksudnya kota full. Ya. Ini udah nanya soal cawapres, persiapan dan topik-topiknya. Saya sih sebenarnya mau nanya yang lain, tapi sebelum kita beranjak ke sana dulu, saya tuh pengen sebenarnya ini kan kita nggak ada pengamat nih sekarang. Nah, bagaimana kalau bapak-bapak yang ada di sini menjadi pengamat untuk cawapres lainnya? Misalnya cawapres nomor 1 memberikan prediksi debat besok untuk cawapres nomor 2 dan 3. Nanti yang lain juga begitu. Ya 2 komentarin atau memprediksi 1 dan 3, 1 dan 2. Oke. Sebentar aja pelan-pelan gitu. Apa cepat? Anda prediksi debat besok akan berlangsung seperti apa? Terus kira-kira siapa yang akan menjadi ini gitu? Ya, saya kasih pendapat ya. Oke, langsung. Yang dulu. Saya kan jadi mantap. Karena bukan. Prediksi saya tapi dasar saya memberikan prediksi harus ada kan? Ya. Saya kan tonton semua talk show dari para calon besok ini, baik Caimin maupun Gibran, ya kan? Apa satu yang menonjol saya lihat dari selama mereka talk show? Mereka mendengar pertanyaan terkadang tidak tajam. Jadi misalnya bertanyanya jawabnya beda. Atau mungkin karena nangkapnya salah, ya kan? Nah, di keduanya itu ada, baik di Caimin maupun di Gibran. Menangkap pertanyaan. Boleh mungkin didengar kuping tapi belum tentu dengar otak. Nah, maksudnya dengar otak itu. Nah, bandingkan dengan Mahfud. Komentarin aja Pak. Nanti untuk sendirinya pasti kan akan memuji caleg sendiri
cawapres sendiri. Sini kan bukan memuji, sini kan menceritakan Oke lah, fakta. boleh, silakan. Katanya menceritakan fakta. Iya, oke, diskon. Bukan. Nah itu yang saya lihat. Nah besok itu mungkin akan terlihat. Oke. Sehingga seperti dibilang kan, makanya ketika debat kemarin capres itu, apa yang ditanya jawabnya beda. Karena memang nggak serius otaknya mendengar, cuma kupingnya mendengar, tapi otaknya nggak. Lalu yang kedua, Caimin ini punya kecanggihan mengalihkan dengan lucu. Artinya dia tidak bisa jawab, artinya mengalihkannya dengan lucu. Nah, itu juga membuat orang senang. Tapi apa yang dimaksud juga nggak jelas jadinya. Tidak terjawab. Nggak terjawab. Nah, kalau Gibran semua tidak bisa memprediksi karena beberapa kali muncul di talk show atau di mana, atau yang misalnya di Tanjung Priok 3 menit, ibu-ibu sehat-sehat, bapak ibu sehat-sehat, makasih. Jadi itu kita artinya dia belum pernah saya lihat memberikan pendapat sepanjang 1 menit atau 2 menit dengan satu topik yang teratur gitu. Belum pernah. Nah, mudah-mudahan besok ada. Saya kira kan pasti Bung Erwin nama itu kan udah pasti serius lah. Nah, sekarang itu kan tadi Bung Erwin udah serius, ya kan? Nah, kalau telah diajarin dengan serius, ternyata tidak berhasil juga, lalu apa itu? Mudah-mudahan tidak. Kira-kira gitu. Kalau saya besok debat itu kayak bola, nonton bola ya. Iya. Karena kita melakukan ya namanya panelis random juga ya. Bagaimana setiap kali umpamanya statementnya Pak Anies, Pak Ganjar kemarin, Pak Prabowo, kita melihat ada semacam orang tepuk tangan, ada yang hore dan sebagainya. Jadi ibaratnya orang nonton bola. Jadi sebenarnya ya nonton sudah punya pilihan ya. Okay. Jadi ibaratnya kalau strikernya masukin bola, penontonnya sorak. Jadi yang kita ingin cari adalah gagasan sebenarnya kan, bagaimana ke depan, bukan melihat hari ini dan ke belakang. Oke, prediksinya untuk besok di nomor Iya karena 1 dan waktunya 3. pendek kan, 2 menit tadi kan bilang ya 2 menit aja bicara, jangan panjang-panjang gitu kan. 4 menit aja. Yang jadi pertama itu 4 menit ya. Visi misi 4 menit. Dari 4 menit kan. Jadi ya formatnya KPU juga kan pendek-pendek. Harusnya kayak sekarang nih 50 menit kita deep dive. Jadi menurut saya ya karena waktu ya nggak usah ngomong panjang-panjang gitu. Dan namanya debat itu kan post debatnya rame. Dua cawapres ini nanti kira-kira akan pak nggak dengan? Ya kemarin kan Gibran? udah kita lihat kemarin bagaimana rame ya. Tapi jangan lupa bahwa pemilih Indonesia ini kan masih banyak Jawa. Itu tadi pak ya kita masih ada Bali Timur. Saya ada pengalaman dulu bagaimana debat Pak SBY, Pak JK dengan Ibu Mega. Yang diserang kan Pak SBY semua. Tapi kan yang menang mutlak kan Pak SBY. Okay. Jadi mau bilang apa ini artinya? Artinya pemilih kita tidak suka saling attack. Yang mereka ingin lihat ada gagasan. Kita bukan pemilih Amerika nih. Ya, artinya mau bilang juga bahwa kemarin pas debat capres itu yang diserang itu adalah Prabowo Subianto sepertinya, kesannya begitu kan di luaran. Kelihatannya begitu ya. Nah, tetapi pemilih Indonesia, pemilih kita itu bukan pemilih yang suka seperti Amerika, attacking, meng-attack personal, attacking ini, attacking itu. Karena di Amerika dia attack sampai mengancam kayak Hillary Clinton dengan Trump, sampai ejek-ejekan di forum ya. Kalau Indonesia nggak ada nilai-nilainya juga gitu. Jadi kurang lebih seperti itulah. Nanti kita soal debat capres sedikit kita akan usik lagi. Nah sekarang Mas Sugeng, prediksinya. Saya melihat itu akan kembali seperti karakter dari ketiga orang tersebut ya. Kita kenal kalau Caimin memang pemimpin politik, jadi komunikasi itu merupakan sesuatu yang esensial karena tanpa komunikasi dia tidak bisa meyakinkan baik di dalam maupun di luar publiknya. Jadi saya kira sementara kalau dari Gibran saya kira ini momen yang dimana dia harus membuktikan sejauh mana dia meskipun sedikit berkata-kata tapi efektif. Itu yang sebetulnya ditunggu. Iya. Karena memang kesan saya beliau
sangat sedikit sekali mengatakan apa maunya, apa bagaimananya gitu. Dan kalau Pak Mahfud, saya kira sama karena beliau juga pemimpin politik dan akademisi, dia akan betul-betul menggunakan forum itu, percaya kepada kalimat dan kata-kata untuk bisa mengajak publik, terutama undecided. Sehingga saya kok ketiganya akan tetap konsisten dengan kriteria tersebut, sehingga saya kira perbedaannya adalah yang satu lebih berkomunikasi kepada yang sudah memilih, jadi yang sudah memang memutuskan, yang lain lebih berbicara kepada di luar yang belum memutuskan. Artinya siapa itu yang sudah memilih dan yang lain? Saya kira kalau 03 Pak Mahfud akan lebih ke situ. Cari undecided. Iya, sementara kalau Pak Gibran mungkin lebih memilih antara berkata sedikit atau berkata agak banyak, tapi yang intinya dia percaya bahwa pemilih intinya itu tidak perlu banyak kata-kata, kelihatannya seperti itu. Tapi kan akan jadi lucu nanti, akan jadi lucu pertanyaannya, kok bisa ada orang bicara dikit, tapi bisa menjadi dipilih untuk presiden. Kalau kecuali misalnya dipilih untuk jadi pemain bola nggak perlu banyak bicara. Nah itu kan jadi pertanyaan, kok apa yang memenangkan ini orang? Kan itu yang jadi persoalan. Tapi saya rasa nggak perlu dijawab, nggak perlu dijawab. Semua udah tahu alasannya. Ada alasannya dan semua partai mempersiapkan diri untuk. Saya kira setiap pasangan kan punya strategi. Kelebihan ya. Dulu maunya Pak Ganjar, dulu maunya Mas Andi, kok tiba-tiba Pak Mahfud. Iya. Dulu Pak Anies maunya sama AHY, kok tiba-tiba pindah ke Pak Caimin. Jadi kan masing-masing ada alasan dan Pak Prabowo tadinya Kofifa atau Erick Thohir berubah. Ya kan masing-masing punya strategi aja. Jadi artinya masing-masing punya alasan. Pada saat AHY ditinggal ada yang kecewa. Ada yang ditinggal mamanya ya, ada yang kecewa, ada yang baper. Ya, kira-kira begitulah. Atau tarik menarik, kalau nggak ini masing-masing keluar, punya strategi gitu kan, masing-masing. Gitu kan. Misalnya di situ kan gitu ya, kemarin kalau bukan dari PAN kan juga ngajuin, dari Golkar juga ngajuin gitu ya. Terakhir kita ngobrol di sini juga kan begitu kan, karena pengen mengajukan gitu ya. Waktu itu malah belum ke Prabowo, malah pada ketemu di sini ya. Oke, sekarang kalau kita sambil kita menuju selesai lah ya, ini kita udah ngobrol lumayan, tapi saya kayaknya sayang banget kalau nggak nge-review yang kemarin ya, debat capres, karena ini akan mungkin ada hubungannya lah dengan debat cawapres. Saya ngelihat nih ya di debat kemarin posisi Pak Prabowo itu kan kayak bertahan gitu, bertahan terhadap serangan gitu, menyerangnya sedikit terus bertahan, tak kalaupun menyerang itu ke Anies gitu. Saya ngelihatnya seperti itu, tapi bisa jadi salah gitu. Menurut Mas Erwin gimana? Ya saya kira yang disampaikan oleh Pak Prabowo kan hal-hal yang wajar dan faktual. Ya, dan itu hal-hal yang menurut saya kita publik udah tahu. Dan juga ada pertanyaan-pertanyaan, nih saya nonton ya, ada beberapa acara pasca debat gitu, ada pertanyaan juga. Kenapa nggak nanyain misalnya soal-soal hal yang sensitif, misalnya kayak Formula E, misalnya kayak IKTP, terus misalnya ya seperti itu, kayak misal Pak Prabowo cenderung ya memang apa itu bagian dari strategi atau memang ya kan, seperti itu yang diambil? Masalah daripada publik adalah pupuk nggak nyampe, pupuk susah di lapangan, petani di Jawa Tengah kesulitan pupuk, yang bertanggung jawab kan gubernurnya salah satunya. Nah terus kemudian yang ditanya juga tentang polusi, Jakarta kan polusi, nah yang kita tahu polusi yang paling banyak di Jakarta itu dari kendaraan, ya mobil banyak banget ya Jakarta ya. Kemarin tuh narasinya 03 tuh udah gas terus ke Presiden Jokowi gitu, terus tiba-tiba sekarang kok balik lagi ke mengambil hati Jokowi gitu. Padahal ini rekam ini. Nggak apa-apa direkam juga atau enggak kan? Itu kan nggak mau. Loh, artinya ini rekam ya? Direkam kan? Rekam ya? Rekam. Udah mulai. Oke, karena udah ya, mulai. Oke, karena direkam. Karena direkam kan? Ini rekam kan? Jadi kita kasih yang sebenarnya kan? Oke. Tidak pernah kita balik berubah. Lagi. Loh, ini rekam. Iya. Kalau nggak direkam? Loh, tetap. Ini masih direkam. Iya. Kita
Kita tidak pernah berubah. Sekarang soalnya posisinya kemarin udah Presiden Jokowi Oke, kenapa sekarang, gini-gini. Ayo sekarang fair dong. mungkin Ganjar Mahfud merubah fakta. Jokowi sangat berhasil. Iya. Itu nggak bisa ditutupin dari mata, nggak bisa ditutupin dari apa saja. Mau berubah kita sama orang tujuan jadi presiden untuk membangun. Jokowi membangun. Nggak, sekarang soalnya posisinya jadi kembali ke merebut hati Jokowi, padahal udah jelas anaknya ada di sini. Kok untuk apa merebut hati Jokowi? Nggak perlu direbut. Kita hanya memastikan bahwa kita sama-sama majukan republik itu. Hanya itu aja. Jadi nggak penting kalau Pak Jokowi misalnya nggak mendukung 03, adanya di seberang nggak apa-apa gitu. Loh, Jokowi memang mendukung sesuatu itu untuk presiden itu jadi apa? Untuk membangun kan? Gimana? Lalu apa alasannya untuk tidak suka Ganjar mempercepat pembangunan yang dilakukan? Ya artinya gini loh, nggak perlu ada narasi dari Presiden Jokowi bahwa saya netral atau saya, ya harusnya sekarang kita cuma bisa minta kan Presiden Jokowi netral, nggak mungkin saya dukung Ganjar secara anaknya ada di sini kan nggak mungkin. Secara pidato Pak Presiden bilang netral, tapi faktanya dia memihak Ganjar. Fakta. Kok pede banget sih? Loh, bukan. Ini fakta kan? Karena kampanye ditempel terus itu nggak rasanya Pak? Bukan tempel. Nggak maksudnya gitu. Presiden Jokowi ada di belakangnya Ganjar gitu. Hasto ngomong gitu sekjen PDIP kan? Betul. Apa itu maksudnya? Maksudnya itu memastikan bahwa saya ini. Oh gitu. Apa saya ini tuh apa? Saya mendukung pembangunan di bawah Ganjar. Oh gitu. Yang kami temukan itu adalah endorsement. Endorsement Pak Jokowi itu besar. Jadi kepada siapa yang dia sering ajak, kepada yang sering dia tampilkan. Memang sebelum yang namanya Gibran ada di sana, endorsementnya kepada Ganjar itu tinggi. Betul. Ya, tetapi setelah masyarakat melihat bahwa di situ ada Gibran, yang jelas bahwa ada hubungan dengan Pak Jokowi, terjadi perpindahan pemilih. Makanya pada saat setelah sebulan setelah pasangan itu ditentukan, kan angkanya Prabowo naik karena menyedot pemilihnya Ganjar. Itu yang terjadi karena endorsement powernya Pak Jokowi itu tinggi. Karena ada pemilih yang mengatakan saya akan ikut kemana Pak Jokowi akan milih, kira-kira gitu. Endorsement. Ya, tapi sebenarnya secara terang-terangan, secara internal, kalau ke media kan udah pasti enggak ya. Tapi secara terang-terangan atau logikanya kan pasti dukung anaknya dong, nggak mungkin dukung yang lain. Ya, artinya kan masyarakat nggak perlu tahunya. Ya udah jelas. Endorsementnya kan udah ke situ. Iya. Itu adalah perwakilan dari dukungan Presiden Jokowi terhadap Prabowo. Tapi itu kan sebelum ada debat. Nah, terus? Ya berarti ini anaknya, itu temannya, ya kan? Oh sekarang debat soal Indonesia. Nah, siapa yang lebih? Nah makanya Ganjar membuktikan secara ekspresif, dialah yang bisa mempercepat kesuksesan yang telah dilakukan oleh Jokowi. Itu yang disukai Jokowi kan? Itu yang diinginkan Jokowi kan? Maju Indonesia, maju rakyat itu kan? Oke, jadi karena pertimbangan itu ya Presiden Jokowi harus dukung Ganjar dong kalau menurut 03. Pengikutnya memahami. Oke. Hanya pengikutnya melihat ini yang cinta sejati. Cinta sejati. Melebihi cinta sejati terhadap anak. Apa? Cinta sejati melebihi cinta sejati terhadap anak. Ke negara atau ke Ganjar? Iya, tapi kan orang menilai. Orang menilai mana yang kita cinta, mana yang kita pilih. Cintanya Jokowi ke Ganjar, ya kan, yang melaksanakan percepatan pembangunan, atau cintanya Jokowi ke Gibran. Kan ada rakyat bilang, Gibran umurnya berapa sih? 30 sekian. Oh, masih bisa dia nanti. Nah, kan gitu. Sekarang ini kawan ini. Ya memang sekarang ini kan sedang mencari endorsement. Iya. Karena approval ratingnya Pak Jokowi tinggi sekali. Masih ya? Tinggi. Karena nggak bisa diingkari kesuksesan pembangunan dilakukan sama dia itu merata di seluruh Indonesia. Jadi sekarang posisinya Ganjar juga strateginya udah tidak head to head, walaupun ini dibilang enggak, tapi terbaca oleh media dan pengamat bahwa Ganjar tuh merubah strategi untuk tidak mengkritisi lagi pemerintah seperti itu. Sejak kapan Ganjar? Ganjar itu pemerintah, gimana apa alasan dia mengkritisi? Kalau on the record beda nih jawabnya Bang Togar nih, aduh. Bercandain dah. Oke. Nah, sekarang kita nggak apa-apa ya Bang, kita biar seru kan ya dong. Kalau misalnya
berat nanti. Wah, penontonnya waduh nih. Tadi mau nanya Pak JK. Pak JK tuh dukung Amin kan kemarin mengeluarkan statement ya. Jadi sejauh mana itu pernyataan Pak JK itu berpengaruh terhadap pendukungnya Prabowo Gibran atau di Golkar sendiri? Pak JK punya endorsement juga. Ya, Pak JK punya endorsement. Kami melakukan penelitian terhadap tokoh-tokoh yang punya endorsement, termasuk Pak JK. Pak JK punya endorsement juga kok. Jadi, tetapi endorsement Pak JK kan udah jelas bahwa Pak JK endorsementnya ke Anies, dan diperkuat lagi kemarin dengan statement. Dan kalau di Golkar itu kan memang kita itu tidak ada istilah pecat memecat kalau tidak melanggar PD2LT kita, ya prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercelah. Selama itu ada, kita bukan partai pecat memecat, karena kita TBK ya. Bagus sih. Jadi menarik. Saya dulu Prabowo Sandi, partainya ke Jokowi Maruf. Saya mundur sebagai pengurus, tapi saya tidak dipecat sebagai anggota. Jadi saya tidak perlu mengembalikan KTA saya. Tetapi karena saya menjalankan PD2LT itu. Nah, saya kira itu tadi endorsement-nya Pak JK ada, endorsement-nya UAS ada. Jadi orang sedang mencari endorsement. Jadi inilah yang di dalam politik seringkali kita mencari endorsement tokoh agama, endorsement Presiden Jokowi gitu ya. Presiden Jokowi. Oke. Nah, terus kalau misalnya kayak kemarin ini salah satu tim ses dari Ganjar Mahfud, Dewan Pakar ya kalau nggak salah, Mas Romi dari P3 itu mengatakan bahwa akan ada nggak tahu desain atau apa, nanti ada putaran kedua dan yang diharapkan masuk adalah Prabowo Gibran dan Anies Muhaimin gitu. Artinya ada, saya nggak tahu nih nanti kalau salah jangan dimarahin netizen. Setting agenda lah seperti itu. Kenapa? Bagaimana cara men-setting pemilih 204 juta? Memang apa yang bisa ini bukan omongan saya tapi ya, saya cuma hanya mengutip. Nanti ya lihat aja, fair aja. Kan ini debat, orang kan mengatakan bahwa pilihan itu telah tetap, itu benar. Tapi itu pasti bisa berubah setelah melihat pikiran orang, melihat pikiran para kandidat kan. Karena kan dilihat kesantunan dari para kandidat, cara berpikir kandidat, dan mereka juga berdialog pada langsung, bukan di TV aja kan. Itu kan akan mempengaruhi. Oke, Pak, saya dengar di TPN Ganjar ada yang dipecat ya. Itu gimana kasusnya tuh? Saya nggak perlu sebut nama orangnya lah ya. Kalau kayak gitu kita nggak pernah kita perhatikan tuh ada dipecat atau semua fokus pada menjelaskan ke masyarakat. Ini saya ketawa karena jawabannya beda nih. Sama off the record ya, nggak mau dibahas. Bilang dong kalau saya nggak bisa jawab itu karena off the record. Aslinya saya nggak tahu. Oh, aslinya nggak tahu. Nggak tahu karena setiap kita di situ itu serius melihat peta progres di semua daerah kan. Tapi kan faktanya orang itu dipecat dari TPN pindah ke TKN. Apa indikasinya itu artinya? Ya tanyalah yang menerima di TKN. Kalau TKN itu kan nggak menambah lagi pengurus dan ini ya, karena sudah didaftar KPU. Iya. Jadi mungkin nggak tahu kita juga kan, begitu banyak orang yang terlibat. Ya ada yang punya tematik dengan berbagai macam, tematik UKM, tematik petani, tematik buruh, tematik ini. Tapi soalnya ada tuduhan serius terhadap orang itu kan, katanya disusupkan atau apa gitu. Apa sampai segitunya ya pencalonan presiden tuh ada susup menyusup, itu juga saya agak kaget juga dengar alasannya seperti itu. Tim Ganjar Prabowo ini terlalu polos, itu kumpulan orang polos. Jadi kalaupun disusupin gampang, tapi kan nggak terlalu pengaruh lah. Ganjar Prabowo. Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud ini kan orangnya kan, coba lihat ketua timnya, ketua TPN-nya. Ketua Kadin, siapa nggak tahu ketua Kadin orangnya sangat santun, sopan, apa segala macam kan? Iya. Oke. Terakhir soal yang bukan ribut-ribut lah. Jadi gini, kan ini tadi kita lagi ngebahas soal Pak Prabowo yang di debat capres kemarin, kesannya Pak kalau main bola tuh bertahan gitu ya. Sementara ada yang lain menyerang. Tapi kalaupun Pak Prabowo melancarkan serangan, itu yang saya
tangkap, kebetulan saya juga menulis soal itu Pak Prabowo lebih banyak menyerang Anies daripada Ganjar, dan kesannya itu awalnya pengen merangkul Ganjar gitu, kesannya seperti itu. Nah akhirnya kan hasil debat itu sentimen positif Anies kan paling tinggi, lalu sentimen negatifnya Pak Prabowo itu paling banyak gitu. Nah kemudian ketika beberapa hari kemudian keluarlah statement, nggak apa-apa ya disebut ya, endasmu etik gitu. Jadi itu gimana? Apakah itu menambah artinya itu harusnya ke depan nggak boleh dilakukan lagi? Sama juga kayak gini loh Mas Erwin, di media juga termasuk saya juga, kenapa ya harus kayak gitu ya Mas Anies gitu. Saya soalnya kalau dipanggil orang kayak gitu, saya tuh misalnya Yasmin gimana sih lu nggak ngerti? Kalau saya sih ujungnya tuh kesannya kayak gitu. Tapi mungkin maksudnya Pak Prabowo tidak seperti itu, cuma terdengar di telinga tuh seperti itu gitu. Nah itu kayak gitu, hal-hal itu akan dievaluasi lagi nggak sih untuk kedepannya? Ya buat kita melihat ya, karena kita melihat dari sisi panelis daripada penonton. Nah, setiap kali ada statement yang kayak begitu, malah itu tadi pendukungnya kami malah sorakannya tinggi. Karena panelis itu sudah random sampling, sudah punya pilihan sedikit sekali yang boleh dikata undecided. Karena masyarakat kita kan sudah mengikuti politik ini sudah hampir setahun lebih ya. Jadi hampir boleh dikatakan swing voter itu relatif yang pemilih baru. Gini, kalau dari statementnya Mas Erwin bisa disimpulin nggak bahwa swing voter itu kayaknya nggak ke sana, lebih akan diperbutkan oleh yang dua ini, mungkin nggak seperti itu kira-kira? Karena begini, udah ajak pemilih baru itu pertama isunya adalah pekerja. Isu keduanya adalah save the planet. Karena mereka suka dengan isu-isu yang green and ya. Lapangan pekerjaan paling penting buat bagi pemilih baru. Dan mereka nggak suka dengan yang namanya corruption. Ya karena mereka hidupnya udah baru dihadapi dengan situasi mereka urus izin susah, terus kemudian harus berhadapan dengan pelayanan publik yang ribet. Di kepala mereka pelayanan publik yang ribet itu korupsi. Padahal ribet aja memang. Dan sejauh mana nih selama ini kan Gibran dijual dalam tanda petik ya dari kemudaannya gitu. Sejauh mana Anda melihat bahwa itu adalah selling pointnya Gibran, terlepas dari bahwa dia adalah anaknya Presiden Jokowi? Pemilih ini kan mencari presiden. Dan kita lihat bahwa Pak Prabowo identitasnya udah gemoy. Itu yang banyak di TikTok, itu yang banyak di sosial media kan. Jadi sebenarnya Pak Prabowo itu dapat komplementari gitu dari netizen. Yang kena banyak negatif campaign itu adalah Gibrannya sendiri sebenarnya. Jadi kalau kita bicara tentang pemilih muda dan pemilih milenial, itu adanya ke Pak Prabowo. Contoh pemilih TikTok, mereka menyamakan Pak Prabowo itu dengan ketegasannya Putin. Nah, setiap kali melihat Putin, mereka mempersepsikan itu Pak Prabowo. Dan mereka melihat Putin pemimpin yang sedang diobok-obok sama negara Barat. Ada rasa prihatin juga masyarakat kita terhadap Rusia gitu. Kita simpati sama Rusia di Indonesia ini. Karena perang itu tidak perlu terjadi kalau nggak perlu ada NATO yang intervensi ke dalam sana. Jadi ada korelasi antara kejadian yang ada di sana itu dengan yang ada di sini. Gitu. Mas Sugeng, sebagai pihak yang endasmu etik itu, yang disebut sebagai itu, dan juga soal anak muda nih, saya lihat Amin. Tapi pernyataan itu tertutup, acara tertutup Gerindra kalau nggak salah tuh. Iya, tapi bocor aja. Iya bocor. Tapi itu 2 kali di 2019 ternyata Pak Prabowo pernah ngomong gitu juga kan ke Presiden Jokowi. Artinya Anda juga Amin ini banyak menggunakan ikon-ikon muda ya, maksudnya bukan artis lah, tapi anak muda itu banyak jadi jubir gitu ya. Sedikit saja untuk menanggapi itu yang tadi barusan. Memang kebijakan Amin atau Anies Muhaimin untuk tidak menggunakan emosi. Jadi kita sekuat tenaga harus menanggapinya dengan cool, dengan rasional. Sehingga makanya tanggapan Pak Anies ya memang semua dimulai dari kepala. Dalam arti kita harus berpikir pada awalnya kan gitu. Jadi soal etika itu juga dimulai dengan mengapa etika penting dan mengapa etika yang akan menyelamatkan Indonesia kan saya kira gitu.
Oke. Jadi menurut kita sudah antisipasi bahwa akan ada yang negatif-negatif itu saya kira sudah diantisipasi sehingga tanggapan kita cool-cool aja semuanya. Kita nggak terlalu heran lah. Maksudnya jadi dan kalau kita lihat debat itu 90% Pak Anies kan menggunakan hal yang sifatnya rasional, data, argumen, opsi-opsi gitu. Ketimbang yang lain banyak yang menggunakan mungkin separuh yang sifatnya memancing emosi gitu dalam arti positif negatif. Ya. Tapi kita memang konsisten berusaha menggunakan itu. Ya, Mas Bang Togar terakhir kalau melihat debat kemarin posisi Ganjar itu terasa nggak bahwa menjadi kawan bersama? Kalau saya menilainya begitu, kawan bersama. Ya memang karena Ganjar kan sifatnya itu dalam hal apa saja sangat dialog. Dari mengambil keputusan, misalnya keputusan soal apapun, nanti menjadi objek keputusan itu diajak kan dialog kan. Walaupun dia tetap menyerang, tapi kelihatan serangan dari dua pihak itu nggak terlalu menyorot ke Ganjar kalau saya ngelihatnya begitu. Bahasa bola lah ya. Karena memang Ganjar itu boleh dibilang seperti kapten bola. Oke deh. Ya, dia oke kepada semua orang. Dan dia pinter aja ngelesnya. Dia seperti kapten bola. Dia mengajak semua orang tuh sama-sama maju, sama-sama menyerang, sama-sama bertahan. Udah itu satu lagi Pak Ganjar itu selalu tertata. Bahasanya kan dia singkat-singkat saja. Tapi jelas. Dia juga sistematika berpikirnya bagus. Oke. Nah, bolehlah. Nah, di situ. Nah, termasuk juga besok juga kan kita lihat sistematika berpikirnya Pak Mahfud. Coba perhatikan. Ternyata orang-orang NU itu cara berpikirnya itu jelas dan jernih. Misalnya seperti wakil presiden sekarang Pak Maruf. Pak Ruf Amin walaupun udah tua kan sistematika berpikirnya jernih. Nah, kader berikutnya kan Mahfud. Kelihatan juga jelas. Nah, itu akan menonjol. Artinya lo gini loh. Memang dengan format KPU sekarang ini, saya juga nggak tahu tujuan motivasinya dengan format seperti itu, sehingga naturalisasi seseorang itu nggak kelihatan. Iya. Termasuk di sini jadi resmi begitu lagi off camera banyak ketawa jadi langsung. Nggak maksudnya jadi keluar asli pernyataan yang genuine gitu loh. Orang juga misalnya orang bilang misalnya apa yang dibilang oleh Pak Prabowo itu orang merasa itu seperti salah. Padahal beberapa orang apa sih orang cuma komentarin endasmo etik apa sih kenapa memang nggak terlalu penting banget itu nggak terlalu menyakiti siapa tapi terlalu dramatisir. Kalau dari segi gaya Pak Prabowo itu oke dari segi gaya ya yang mengganggu itu kan kalau Bung Erwin yang dampingin dia wapres lain. Itu ya kita kan bicara kan. Kayaknya benar-benar nggak rela nih Gibran ke sana gitu ya. Jadi bukan. Sekarang tujuannya itu kan gini loh. Memang presiden sama wakil presiden itu mau ngapain? Kan untuk membangun. Oleh karena itu presiden sama wakil presiden itu harus ada kapasitas. Bukan kapasitas presidennya toh. Itu kan absolut kebutuhan. Presiden Ganjar Mahfud memenuhi itu. Tadi hampir sama apa yang dikatakan oleh Bung Erwin. Tenaga kerja, harga murah, korupsi. Itu kan? Nah sekarang rakyat akan melihat. Ganjar juga gitu. Dengan percepatan. Kira-kira siapa yang punya kapasitas memberantas korupsi ini? Semua bilang akan memberantas korupsi kemarin. Iya, tapi selama ini kan aktornya siapa aktor yang paling mantap dari semua itu? Tapi korupsi itu versi pemilih itu beda dengan versi kita ya. Versi pemilih itu tadi BLT-nya nggak nyampe. BLT berarti mau diterusin ya nanti? Harus terusin. Tapi masalahnya harus tepat sasaran. Nah versi pemilih
korupsi itu nggak nyampe BLT-nya. Pak, ini sebenarnya agak out of context ya sebetulnya. Gini loh, BLT atau apapun itu kan ke orang miskin ya, orang miskin. Padahal orang menengah itu banyak yang perlu dibantu loh. Ini ada kasus nih, orang tuh sampai bunuh diri karena nggak bisa bayar utang. Padahal dia bukan orang miskin sebetulnya. Nah itu gimana untuk menyasar masyarakat yang di level itu kan nggak kena bantuan, tapi sebenarnya bukan berarti orang yang tidak susah, yang sebenarnya perlu dibantu juga Ya, gitu. memang itu istilahnya middle class tidak mantap. Iya. Middle class Banyak tidak loh mantap. middle class sekarang yang susah hidupnya. Tapi mereka belum masuk middle class mantap. Yang mantap itu kalau dia spendingnya kurang lebih 200.000 per hari. Saya rasa semua kandidat harus memikirkan itu juga. Kalau Jadi kami nggak punya program pemberantasan pinjol itu. ya itu dia Banyak tidak yang terjerat nggak, maksudnya pinjol. ini ada orang bukan karena pinjol, hanya karena bukan hanya ya. Artinya dia mengutang biasa lalu tidak bisa melunasinya sehingga memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dan itu di level masyarakat yang menengah Nah sebetulnya. itu kami ada Mbak, memang sangat menonjolkan soal kesehatan mental itu. Jadi termasuk nanti kami mau akan buat semacam unit hotline di berbagai kota. Itu ayah guru mengajak bunuh diri istri dan satu anaknya, itu kasihan. Yang terbaru ini kan dua kejadian. Mengenaskan sekali, iya. Satu di Pasar Minggu. Oh itu yang di Jagakarsa ya. Satu di Malang. Iya itu di Jakarta dan di Malang. Kalau saya itu persoalan HAM. Yang di ya semua itu. Artinya ini kan masalah hak asasi mereka tidak dipenuhi oleh negara. Mereka harus terjerat utang. Mungkin negara harus dibantu tadi kan. Saya rasa nih semua perlu ke depan juga memikirkan itu, karena masyarakat menengah ini perlu. Negara tidak hadir untuk urusan begitu. Makanya jadi apa? Nggak dilanjutin? Enggak, justru kita harus hadir untuk kesehatan mental itu. Oh iya. Aspek Harus diperbaiki. psikologi. Iya. Harus Oke. diperbaiki. Iya. Oke, terima kasih Bapak-bapak sudah berdiskusi dengan saya hari ini. Kita tunggu saja besok hari Jumat ya. Jumat, Nah ini akan tayang hari Kamis, jadi saya bilangnya besok. Kita lihat saja Jumat seperti apa nanti debat cawapresnya. Mudah-mudahan sesuai atau bahkan melebihi ekspektasi. Mudah-mudahan untuk semuanya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.